الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قد قال تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Pada para alim ulama, bapak-bapak, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, bagaimana kita duduk dalam majelis ini dengan membawa sifat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kita, telah menggerakkan kita, telah mempergunakan kita duduk dalam satu majelis yang sangat mulia. Satu majelis yang sangat agung. Satu majelis yang disabdakan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pertamanan surga. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qila ya Rasulullah wa ma riyadul jannah? Qala majalisul ilmi wa fi riwayatin majalisul zikri wa fi riwayatin al-masajid. Wahai sahabat-sahabatku, apabila kalian melewati pertamanan surga, maka makanlah dengan lahap di dalamnya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Ya Rasulullah, apakah yang engkau maksud dengan pertamanan surga itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, pertamanan surga itu adalah majelis-majelis ilmu agama. Dalam satu riwayat yang lain, pertamanan surga itu adalah majelis-majelis zikir, majelis-majelis yang mengagung-agungkan, membesar-besarkan keagungan kehebatan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam satu riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan majlis-majlis tersebut adalah masjid. Pertamanan-pertamanan surga itu adalah masjid-masjid. Dalam hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan apabila kalian melewati pertamanan-pertamanan surga maka makanlah dengan lahap di dalamnya. Maksudnya apa? Para ulama mengatakan ambillah manfaat sebanyak-banyaknya. Jangan sampai kita sudah duduk dalam majlis tersebut, hadir dalam majlis tersebut, bertatap muka kita dalam majlis tersebut, keluar dalam majlis itu, dari majlis itu dalam keadaan kita tidak mendapatkan apa-apa. Maka alangkah ruginya kita. Dalam satu riwayat Imam Atha beliau mengatakan majlisul ilmi yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Satu majlis ilmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan dapat menghapus 70 majlis-majlis lalai yang pernah kita buat. Kalau majlis kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka bagaimana supaya majlis kita diterima oleh Allah? Kita duduk dengan sungguh-sungguh, dengarkan dengan sungguh-sungguh, menghadirkan keagungan, kebesaran, kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, kalau kita ingin amal kita ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal kita besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam setiap kita buat amal, hadirkan kebesaran, keagungan, kehebatan Allah dalam kita berbuat amal. Baca Quran itu penting, salat itu penting, ta'lim itu penting, zikir itu penting, duduk dalam majlis ilmu juga penting. Akan tetapi jangan lupa ada yang lebih penting lagi, yaitu menghadirkan keagungan Allah di dalam zikir kita, menghadirkan keagungan Allah di dalam salat kita, menghadirkan keagungan Allah dalam zikir kita, menghadirkan keagungan Allah dalam majlis yang kita buat ini. Dengan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan cahaya nur ke dalam orang yang buat amal, yang mana amal tersebut menghadirkan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang begitu luas, begitu besar. Saking luasnya, saking besarnya tidak bisa kita lihat langit itu bentuknya kayak mana. Langit itu warnanya biru, Pak Ustaz. Itu yang biru-biru itu bukan langit. Karena saking jauhnya itu langit tidak kelihatan sampai nampak kelihatan biru. Itu para ilmuwan-ilmuwan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit pertama dibandingkan dengan langit yang kedua, itu besarnya bagaikan cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Langit kedua dibandingkan dengan langit ketiga, bagaikan cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Langit ketiga dibandingkan dengan langit keempat, seperti itu juga, bagaikan cincin yang diletakkan di tengah-tengah padang pasir. Begitu juga dengan sampai langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Bagaimana dengan kebesaran yang menciptakan langit? La ilaha illallah. Sehingga kita ini berbuat amal, kita menghadirkan keagungan, kebesaran Allah, akhirnya amal kita nilainya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya malaikat, namanya malaikat Mikail. Ditugaskan oleh Allah sebagai petugas membagi rezeki. Itu besarnya apabila air lautan yang ada di permukaan bumi ini dituangkan di kepalanya malaikat Mikail, niscaya satu tetes pun air tidak akan menetes dari kepalanya malaikat Mikail. Saking besarnya makhluk Allah yang namanya malaikat Mikail. Bagaimana dengan keagungan, kebesaran yang menciptakan malaikat Mikail?
Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya beramal itu menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah punya malaikat makhluk yang namanya malaikat Jibril. Ini malaikat Jibril kalau menampakkan wujud aslinya, maka kakinya di bumi, kepalanya di langit. Saking besarnya makhluk Allah yang namanya malaikat Jibril. Bagaimana dengan kebesaran yang menciptakan malaikat Jibril itu sendiri? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala punya makhluk yang namanya malaikat Israfil. Ditugaskan oleh Allah untuk menunggu hari kiamat meniup sangkakala. Dia punya trompet besar. Saking besarnya itu lubangnya, apabila bumi diletakkan di dalamnya, maka bumi ini akan masuk ke dalam lubang trompet itu. Bagaimana dengan besarnya yang memegang trompet itu sendiri, malaikat Israfil? Tentu kita tidak bisa membayangkan. Bagaimana dengan besarnya yang menciptakan malaikat Israfil itu sendiri? Tentu jauh-jauh lebih besar lagi. Maka dalam amal kita menghadirkan kebesaran Allah, keagungan Allah, sehingga amal kita nilainya meningkat, nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Hadirin yang mulia, supaya amal kita juga ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka amal kita ini harus mengandung unsur mujahadah, unsur susah payah. Mujahadah dalam mendengarkan bayan, mujahadah dalam zikir, mujahadah dalam baca Quran. Sungguh-sungguh itu mujahadah maksudnya. Mujahadah dalam dakwah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia jalan-jalan hidayah. Orang-orang yang sama-sama dengarkan bayan. Satu dengarkan bayannya ngantuk-ngantuk. Satu dengarkan bayannya sungguh-sungguh, buka telinga, buka mata, buka hati, buka pikiran. Sama-sama dengarkan bayan, akan tetapi hasilnya berbeda. Satu karena mujahadah, satu karena tidak mujahadah, ngantuk-ngantuk. Begitu juga dengan zikir. Begitu juga dengan dakwah. Begitu juga dengan baca Quran. Yang ada unsur mujahadah ataupun unsur mujahadahnya lebih daripada yang lain, maka hasil daripada amal yang dia dapatkan pun berbeda dengan orang yang tidak mujahadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita bacakan kepada junjungan kita, panutan kita, kekasih kita, pimpinan kita yang mulia, Nabi Agung, Nabi besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan pengorbanan beliaulah, tangisan beliaulah, mujahadah beliaulah, bahkan tetesan darah beliau, insyaallah kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hadirin yang mulia, suatu hari salah seorang sahabat datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada baginda Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, kapankah terjadi hari kiamat? Pertanyaan yang agak unik, pertanyaan yang agak aneh didengarkan oleh telinga. Sekarang banyak orang tanya hari kiamat kapan. Akan tetapi bukan untuk mempersiapkan datangnya hari kiamat dengan amal-amal kebaikan. Akan tetapi tanya hari kiamat karena takut mati. Sehingga nanti dia mau mensiapkan alat-alat anti kiamat. Supaya apa? Supaya tidak mati. Tapi akhirnya mati juga. Akan tetapi para sahabat bertanya kepada Nabi tentang kapan datangnya hari kiamat. Bukan karena takut mati.
karena ingin menunjukkan hakikat kecintaan sahabat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Wailak wa ma a'adatta laha." Sungguh celaka engkau. Apa yang telah kau siapkan untuk menghadapi datangnya hari kiamat? Pakai tanya-tanya segala. Maka sahabat tadi mengatakan kurang lebihnya, "Ya Rasulullah, saya tidak menyiapkan untuk datangnya hari kiamat melebihi persiapan kecintaanku kepada Allah dan Rasul-Nya saja." Dalam hadis ini, sahabat tadi tidak menceritakan tentang banyaknya ibadah sahabat tadi. Tidak menceritakan tentang banyaknya solat. Tidak menceritakan tentang banyaknya zikir. Tidak menceritakan tentang banyaknya puasa. Tidak menceritakan tentang banyaknya zikir, banyaknya sedekah. Akan tetapi sahabat tadi menceritakan tentang kecintaan dia kepada Allah, kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti sahabat tadi tidak salat, tidak puasa, tidak sedekah, tidak zikir, tidak. Sudah menjadi kaidah dalam bercinta, orang kalau sudah cinta, maka dia akan mengerjakan perkara apa saja yang ada kaitannya dengan yang dia cintai. Ia termasuk salat, ia termasuk puasa, ia termasuk sedekah, ia termasuk zikir, baca Quran dan sebagainya dan sebagainya. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengarkan jawaban sahabat tadi, maka Nabi pun tersenyum. Nabi pun bergembira. Dan Nabi memberikan kabar gembira kepada orang yang bertanya tadi. Anta ma'aman ahabba. Engkau wahai fulan, kala pada hari kiamat akan dikumpulkan bersama yang kamu cintai. Jadi hadirin yang mulia, ini pelajaran penting buat kita semua. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada baginda Nabi adalah bekal terbesar bagi orang yang beriman untuk kelak bisa berjumpa kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Semoga termasuk kita semua. Cinta ini kalau dikatakan, kalau diungkapkan, kalau disampaikan seperti biasa-biasa saja. Tapi dengan kecintaan kita akan dapat berjumpa kepada orang yang kita cintai. Dalam sabda Nabi yang lain, beliau mengatakan al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai. Dengan cinta, seseorang akan dapat berjumpa dengan orang yang dia cintai. Maka jadikanlah kecintaan kita kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para sahabat, para wali-wali, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para ulama-ulama. Apabila kecintaan kita berikan kepada mereka, harapan kita kepada Allah kelak pada hari kiamat dapat berkumpul bersama mereka. Harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kelak pada hari kiamat akan mendapatkan pertolongan syafaat dari orang-orang yang kita cintai. Semoga termasuk kita semua. Hadirin yang mulia, kalau kita salah meletakkan cinta, kita mengidolakan ataupun mencintai orang-orang yang dibenci oleh Allah, orang-orang kafir, artis-artis Korea, orang-orang ahlul maksiat. Walaupun basicnya ini kayak macam dia ini betul-betul ahli ibadah, pakai turban, pakai jubah, pakai songkok, tapi dalam hatinya kecintaannya kepada orang-orang yang dibenci oleh Allah, tiba-tiba bangun dari kubur dikumpulkan bersama mereka semua. Nauzubillah min dzalik. Maka hadirin yang mulia, cinta kepada Nabi, cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah perkara yang paling berharga. Perkara yang sangat-sangat mahal. Karena dengan seseorang cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang akan dapat merasakan manisnya agama. Seseorang akan dapat merasakan manisnya iman.
Sekarang kita banyak jumpa dengan orang-orang Islam. Akan tetapi orang-orang Islam itu sendiri mengeluh dengan keislaman mereka. Mereka mengatakan, waduh, ternyata susah ya jadi orang Islam ini. Setiap hari disuruh sholat 5 waktu. Lagi enak-enaknya tidur, nyenyak-nyenyaknya tidur, disuruh bangun, sholat subuh. Lagi capek-capeknya kerja siang hari, tiba-tiba disuruh istirahat, suruh sholat zuhur. Lagi enak-enaknya kerja, nyaman-nyamannya kerja, asik-asiknya kerja, tiba-tiba disuruh berhenti, suruh sholat asar. Lagi capek-capeknya kerja, tiba-tiba disuruh istirahat, suruh sholat maghrib. Waktu masuk isya, enak-enaknya istirahat, santai-santai sama anak istri, minum kopi, nonton TV. Tiba-tiba disuruh tinggalkan itu semua, kerjakan sholat isya. Begitu terus setiap hari. Jadi orang Islam itu susah, capek setiap hari ngerjakan sholat 5 waktu. Sudah itu setiap tahunnya disuruh puasa lagi 1 bulan penuh. Siang tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh kumpul sama istri. Suruh ninggalkan hawa nafsu, syahwat, keinginan-keinginan dunia. Susah saya ini jadi orang Islam. Kira-kira ada nggak ya seperti itu? Ada ya kira-kira ya. Maka hadirin yang mulia, ungkapan-ungkapan seperti itu adalah ungkapan-ungkapan orang yang tidak bisa merasakan manisnya iman. Ungkapan-ungkapan orang yang tidak bisa merasakan manisnya agama. Karena apa? Kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang atau bahkan tidak ada. Akhirnya dia tidak bisa merasakan manisnya agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang mana bila 3 perkara itu dimiliki oleh orang iman, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan dapat merasakan manisnya iman. Ayyakuna Allah wa rasulahu ahabbu ilaihi mimma siwah. Yang pertama, dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi segala-galanya. Kemudian yang kedua, ayyakun al-mar'u ahabbu ayuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai seseorang kecuali hanya karena Allah saja. Makanya ada nanti keutamaan orang yang cinta karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, maka dia akan mendapatkan naungan dikala tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maksudnya apa? Bertemu, tidak berpisah kecuali karena urusan agama. Kemudian yang ketiga, dia benci apabila dia kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci apabila dia dilemparkan ke dalam kobaran api. Yang pertama, orang yang akan mendapatkan manisnya iman adalah orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi segalanya. Melebihi anaknya, istrinya, hartanya, pangkatnya, jabatannya. Melebihi semua keutamaan-keutamaan dunia. Hadirin yang mulia, yang namanya manis di dunia itu banyak. Gula itu rasanya manis. Madu itu rasanya manis. Mangga yang sudah masak juga rasanya manis. Teh juga rasanya manis. Kalau dikasih gula. Kalau nggak dikasih gula nggak manis. Kopi juga rasanya manis. Susu juga rasanya manis. Mempunyai nama yang sama, yaitu nama manis. Akan tetapi dari berbagai macam nama yang manis-manis, tidak ada yang mempunyai kesamaan rasa di dalam manisnya. Manisnya madu dengan manisnya susu itu berbeda atau sama? Berbeda. Manisnya teh sama kopi itu berbeda atau sama? Berbeda. Manisnya buah mangga dengan manisnya buah semangka itu sama atau berbeda? Berbeda. Begitu juga dengan manisnya agama.
Manisnya agama itu lebih manis dari perkara apa saja yang bernama manis. Mengalahkan manisnya madu, mengalahkan manisnya susu, mengalahkan manisnya mangga, mengalahkan manisnya segala perkara yang manis, bahkan mengalahkan manisnya pengantin baru di malam pertama. Sehingga para sahabat karena telah merasakan manisnya iman, manisnya agama, sampai dia ini rela mengorbankan dirinya, waktunya, hartanya, bahkan lehernya untuk agama. Karena telah merasakan yang namanya manisnya iman, manisnya agama. Sehingga kita sering mendengar ceritanya salah seorang sahabat yang rela mempertahankan manisnya iman, manisnya agama. Nyawanya dia korbankan, yaitu sahabat Bilal bin Rabah. Disiksa siang malam, disiksa waktu siangnya, dijemur, disuruh buka bajunya, diletakkan di tengah padang pasir yang sangat panas, kemudian ditindih batu besar untuk supaya meninggalkan keyakinan dia dari merasakan manisnya iman dan agama. Karena dia bisa merasakan manisnya iman, manisnya agama, walaupun siang malam dia disiksa, siang malam menderita, dia tetap mempertahankan ini agama, tetap dia mempertahankan ini iman. Itu saking panasnya itu padang pasir, sehingga dikatakan apabila telur ditaruh di pasirnya itu seketika itu telur akan matang. Itu kalau daerah Arab itu kalau sudah musim panas itu panasnya sangat-sangat panas. Sehingga kalau bukan hanya telur, daging pun kalau diletakkan di atasnya tidak lama akan matang itu daging. Bagaimana itu sengsaranya Sayyidina Bilal bin Rabah. Tapi dia karena merasakan manisnya iman, manisnya agama, dia bisa tetap mempertahankan agama. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi segala-galanya. Maka inilah yang kita harapkan. Ada juga salah seorang sahabat namanya Thalhah dalam peperangan Uhud kalau tidak salah itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkepung, maka beliau mengatakan siapa yang dapat menghadapi mereka semua, maka dia akan mendapatkan janji di dalam surga akan berteman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebihnya begitu. Maka sahabat Thalhah itu maju menghadapi musuh-musuh sehingga terporak-poranda, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun terselamatkan, tidak terbunuh oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada waktu itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan terluka. Pelepisnya terluka, giginya patah. Sehingga Rasulullah menawarkan seperti itu dengan sahabat-sahabatnya. Ketika para sahabat sudah kocar kacir juga pada waktu itu, yang masih bertahan salah satunya adalah Thalhah. Maka Thalhah menghadapi musuh-musuh yang begitu banyak dengan sendirian, mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya demi yang dia cintai, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mereka semua terkalahkan, akhirnya sahabat Thalhah pun terjatuh, ditolong oleh salah seorang sahabat yang lainnya. Ketika sahabat Thalhah ini diteliti, ternyata kurang lebih terdapat 79 lebih luka. Kena tombak, kena panah, bahkan salah satu tangannya itu terpotong. Sehingga sahabat Thalhah ini terjuluki syuhada yang masih hidup. Orang yang mendapatkan keutamaan mati syahid, akan tetapi orang yang masih hidup di dunia. Wallahu a'lam. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai melebihi segala-galanya. Maka kita duduk di sini ini adalah untuk mewujudkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hakikat cinta, bukan cinta yang palsu. Maka nanti di akhirat ada rombongan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin masuk ke dalam surga. Maka ada salah seorang ditahan oleh malaikat. Stop, kamu stop.
kamu tidak boleh ikut rombongan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kenapa? Karena kamu dahulu ketika waktu di dunia mengatakan cinta kepada Nabi, akan tetapi hatimu tidak cinta kepada Nabi. Dahulu di dunia kamu mengatakan mau keluar 40 hari, tapi sampai sekarang pun tidak keluar-keluar juga. Kurang lebihnya begitu. Dahulu kamu mengatakan mau keluar 4 bulan, tapi sampai sekarang juga tidak mau keluar 4 bulan. Maka kamu tidak boleh ikut rombongannya baginda Nabi. Stop dia, tidak boleh ikut rombongannya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena cintanya itu cinta yang palsu. Maka kita duduk di sini adalah dalam rangka untuk mewujudkan cinta yang sejati. Maka para ulama mengatakan cinta yang sejati itu pasti ada buktinya. Banyak orang mengatakan kata-kata cinta, mengutarakan kata-kata cinta, akan tetapi tidak bisa menerangkan apa itu hakikat cinta. Maka para ulama mengatakan hakikat cinta itu pasti ada buktinya. Maka dalam satu syair dikatakan, para ulama mengatakan dalam satu syair, apa itu syair itu? Allah lupa. Seseorang itu akan taat kepada orang yang dia cintai. Mana itu? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai, dia akan senantiasa taat kepada orang yang dia cintai. Orang cinta kepada istri, istrinya lagi hamil muda, istrinya minta macam-macam. Tiba-tiba malam minta buah mangga yang masih mentah. Tidak masuk di akal. Tapi karena cinta dia kepada istrinya, akhirnya dia keluar juga. Hujan lagi, tetap dia keluar juga demi istri yang dia cintai. Kehujanan, kedinginan, setiap orang ditanya, di mana ada mangga yang setengah matang? Di mana ada mangga yang setengah matang? Oh, adanya di luar Mamuju. Setelah sampai luar Mamuju dicari juga tidak ada juga. Setiap orang ditanyai semua. Karena apa? Cinta kepada istrinya. Begitu juga kita mengatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Itu buktinya apa? Yaitu menjalankan semua perintah-perintah Allah dengan cara yang ditentukan oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ungkapan cinta dengan bukti itu sama. Lisan mengatakan cinta, perbuatan pun berbuat dengan perbuatan-perbuatan cinta atas dasar cinta. Yang kedua, bukti seseorang itu cinta, maka dia akan mencintai segala apa saja yang ada kaitannya dengan orang yang dia cintai. Maka dalam satu syair dikatakan, cintanya Majnun dengan Laila. Amurru 'ala diyari diyari Laila, uqabbilu dal jidara wa dal jidara. Wa ma hubbu diyari shaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Tatkala aku melewati kampungnya Laila, maka aku ciumi semua dinding-dinding rumahnya Laila. Bukan karena cintaku kepada rumah itu, akan tetapi cintaku kepada orang yang tinggal di balik tembok rumah itu, yang menyebabkan hatiku bergetar. Sampai dikatakan juga, debu yang menempel di terompahnya Laila lebih aku cintai daripada dunia dan segala isinya. Itu namanya cinta kalau sudah buta seperti itu. Semua perkara yang ada kaitannya dengan orang yang dia cintai pun akan dia cintai. Rumahnya, sendalnya, anjingnya yang di sekitar rumahnya mungkin akan dia cintai juga. Teman-temannya, semua perkara yang ada kaitannya dengan orang yang dia cintai pun akan ikut dia cintai. Begitu juga lisan kita mengatakan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada baginda Nabi, maka semua apa saja yang ada kaitannya dengan baginda Nabi pun kita harus mencintai.
mengatakan cinta kepada Allah, semua perkara yang ada kaitannya dengan Allah pun kita harus mencintai. Kitab Allah Al-Quran, kita hormati, kita muliakan, diletakkan di tempat yang lebih tinggi, kemudian ditaruh minyak wangi kalau perlu. Maka dulu ada cerita orang ahli maksiat, pendosa, pulang dari habis buat maksiat, pulang habis dia buat dosa, di tengah perjalanan dia berjumpa dengan secari kertas bertuliskan Asma Allah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia ambil, dia bawa pulang, dia bersihkan, dikasih minyak wangi, dibungkus dengan kain putih, ditaruh di tempat yang tinggi. Tiba-tiba waktu malam pas waktu tidur, antara sadar dan tidak, dia mendengarkan hatif. Hatif itu suara tanpa rupa. Hai fulan bin fulan, karena kamu telah memuliakan kalamku, maka aku akan memuliakan kamu. Kaget dia. Bangun dari tidurnya, seketika dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga singkat ceritanya dia jadi ulama besar, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan sebab memuliakan asma Allah Subhanahu wa taala. Baru memuliakan satu cari kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau memuliakan satu Al-Quran itu sendiri? Bagaimana kalau memuliakan orang yang di dalam otaknya terdapat Al-Quran 30 juz itu juga? Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita. Kalaulah bukan kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi wali, keturunan-keturunan kita insyaallah akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara yang ada kaitannya dengan Rasulullah itu pun juga harus kita cintai. Keturunan-keturunan baginda Nabi, para habaib, itu harus kita cintai. Para ulama itu juga harus kita cintai. Karena semuanya ada kaitannya dengan Allah, ada kaitannya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana supaya cinta kita wujud dalam hati kita? Maka setiap hari harus kita pupuk. Sebagaimana ungkapan syair, sebagaimana waktu subuh fajar shadiq itu pasti akan didahului dengan datangnya fajar kadhib. Sebelum datang fajar shadiq, waktu subuh itu biasanya akan didahului dengan cahaya yang keluar seperti cahaya sudah masuk waktu subuh. Sekitar jam-jam setengah tiga atau jam 2. Itu biasanya ada kayak macam cahaya keluar seolah-olah sudah masuk waktu subuh. Itu biasanya tampak di tempat-tempat yang dekat dengan laut. Begitu juga sebagaimana hujan didahului dengan rintik-rintik. Gak mungkin kan hujan lebat langsung datang lebat. Ya. Pasti ada rintik-rintiknya dulu. Sebagaimana juga dengan cinta didahului dengan sendau gurau. Begitulah kita juga, sebagaimana kita mau keluar 40 hari, 4 bulan didahului dengan niat. Niat terus, maka insya Allah suatu saat juga akan berangkat juga. Awal mulanya cuma main-main, karena terbiasa selalu bersama, akhirnya timbullah rasa cinta. Maka ada istilah witing trisno jalaran sangko kulino. Karena sering bersama, akhirnya tumbuhlah benih-benih cinta. Begitu juga karena sering niat 3 hari, sering niat 40 hari, sering niat 40 hari, akhirnya timbullah dalam kenyataan, akhirnya keluar juga 40 hari 4 bulan. Maka untuk pentingnya perkara ini, untuk mewujudkan cinta kita yang hakikatnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang sudah niat 40 hari 4 bulan, sekarang juga catatkan nama supaya niat kita terwujudkan dalam perbuatan. Insyaallah Pak, yang niat boleh berdiri, daftarkan.